Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah SWT. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Nah, kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam. Kali ini kita pelajari pembelajaran 8, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Subtema 2 yaitu B, mari ikhlas beramal. B, mari ikhlas beramal. 1. Allah SWT menciptakan manusia semata-mata untuk mengabdi atau beribadah kepadanya. 2. Allah berfirman, tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah dan mengabdi kepadaku. Quran Surat Al-Dhariyat 58. Manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah, artinya sebagai pengelola alam semesta ini. 4. Sebagai khalifah harus memiliki sifat ikhlas untuk melakukan kebaikan-kebaikan di alam semesta ini agar menghasilkan yang baik pula, sehingga Allah bangga dan ridho kepada manusia. 5. Ikhlas menurut bahasa artinya tulus atau bersih. 6. Ikhlas menurut pengertian dalam Islam. Adalah mengerjakan suatu kebaikan hanya mengharap ridho dari Allah SWT. 7. Mengerjakan suatu kebaikan untuk mendapat pujian dari orang lain disebut riya atau pamer. 8. Perbuatan riya atau pamer sangat dibenci oleh Allah SWT karena tergolong perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim.
9. Tanda orang-orang yang ikhlas beramal antara lain: 1. Mengawali kebaikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 2. Dilihat atau tidak dilihat tetap berbuat baik. 3. Dipuji atau tidak, terus berbuat kebaikan. 4. Berbuat kebaikan dengan sabar. 5. Berbuat baik dengan rasa gembira. 6. Berbuat kebaikan dengan sungguh-sungguh. 10. Tanda orang yang tidak ikhlas adalah: 1. Mau berbuat kebaikan jika dilihat orang. 2. Berhenti berbuat kebaikan bila tidak ada orang yang memujinya. 3. Berbuat kebaikan dilakukan dengan berat hati. Empat, berbuat kebaikan dengan terpaksa. 5. Berbuat kebaikan tidak sungguh-sungguh. 6. Bila terjadi kegagalan, menyalahkan orang lain. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut: 1. Beramal dengan sungguh-sungguh. 2. Beramal dengan tekun karena Allah SWT. 3. Tidak menceritakan amalnya kepada orang lain. 4. Tidak pernah mengeluh dan melaksanakan tugas. 4. Tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. 11. Manfaat beramal dengan ikhlas antara lain: 1. Amal kebaikannya diterima oleh Allah SWT. 2. Mendapat pahala dari Allah SWT. 3. Dicintai Allah dan dihormati orang. 4. Terhindar dari perbuatan syirik. Lima, mengerjakan kebaikan dengan ringan dan menyenangkan. 6. Hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Nah, kesimpulan anak-anak. 1. Ikhlas artinya mengerjakan segala sesuatu hanya karena Allah semata. 2. Ikhlas beramal artinya berbuat baik dengan hati senang dan bersih. 3. Manfaat beramal antara lain: A. Mendapat pahala. B. Terhindar dari syirik. C. Bahagia dunia dan akhirat. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Semoga anak-anak mengerti dan paham dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan menjadikan orang-orang yang ikhlas beramal agar mendapat pahala. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan penjelasan dari Bu Ana. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di bab berikutnya. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.